Halo, ya. Iya. Silakan Neng, kenalin dulu namanya siapa? Gianira. Gianira. Katanya pernah ngalamin kejadian horor. Sering sih sebenarnya. Coba ceritain, Iya, ceritain dulu, yang paling serem dulu. Yang paling apa? Yang paling serem. Enggak ada yang serem. Yang paling serem ditinggalin mantan saat sayang-sayangnya, anjir. Aduh, malah curhat. Jadi tuh pas kemarin-kemarin ya, belum lama. Habis pulang kerja tuh kan biasanya di loker tuh kan kayak yang di loker kerja tuh kan biasanya kayak yang rame gitu. Soalnya kan pas operan pasti ada yang masuk, ada yang keluar, tapi lagi itu tuh sama sekali nggak ada orang. Padahal lagi waktunya operan banget kan. Taunya tuh ada yang kecelakaan apa gimana gitu. Di luar tuh jadi rame. Neng tuh kan masuk ke loker kan sendirian. Iya. Abis masuk ke loker sendirian tuh kayak ada yang apa sih di situ kan kamar mandi kan dekat banget. Nah pas udah pernah lihat kan tuh, udah pernah lihat di situ sebelumnya. Cuma nggak apa sih, nggak tahu bentukannya kayak apa. Tapi pas lagi itu tuh kelihatan banget bentukannya. Mau teriak nggak bisa, nggak teriak takut juga, sampai apa ya, sampai kayak bengong gitu sendiri. Jadi pas keluarnya tuh kayak dia yang kayak di gua nih gitu. Oh, jadi itu lokernya di tempat kerja. Di rumah sakit di salah satu rumah sakit daerah Cianjur. Oh, jadi ini kerjanya di rumah sakit. Yang kedua tuh pas iya. Oh iya. Terusin. Terus tuh pas yang kejadian kedua tuh habis beli makan kan, terus bawa kopi juga. Jam berapa tuh? Tahu Beli makannya jam berapa? Jam setengah satu malam. Buset. Terus? lagi shift terakhir kan, besoknya tuh kan libur. Jadi kalau misalkan masuk malam itu berarti besokannya kan libur. Nah, ceritanya tuh nggak mau pada gadang kan, nggak mau pada istirahat gitu. Jadi salah satu tuh kita pada beli kopi kan. Ya. Nah, kebetulan tuh ya udah katanya tunggu di ruang karyawan aja dulu katanya. Semuanya kopinya masuk sana aja dulu. Jadi kebetulan kan jaga IGD. Jadi kalau misalkan kita masukin ke IGD tuh nggak enak sama yang lain, nggak enak sama pasien kan. Masa pasien lagi pada tidur terus kita ngopi bareng-bareng gitu kan. Jadi ya udah kita masuk ke ruang karyawan dulu, udah tuh kopinya. Iya. Itu kamu berapa orang tuh piketnya? Dia 7 orang. Oh, 7 orang, iya. 7 orang. Nah, pas yang 5 orang kan jaga dulu. Kita yang 2 orang beli makan kan. Nah, pas kita beli makan tuh yang satunya tuh masuk yang satunya masuk ruang karyawan. Nah, aku tuh ke kamar mandi dulu. Kopi kan otomatis yang kopi aku kan auto dibawa ke WC. Kamar mandi ya kan. Nah, pas di kamar mandi tuh langsung kayak mati lampu gitu. Tapi kok perasaan nggak mungkin ya mati lampu kan, soalnya kan pakai genset nih. Tapi kayak lampu tuh benar-benar mati ya. Jadi benar-benar mati gitu lampunya. Lampu toiletnya. Pas
lampu tengah tuh kayak mati gitu. Waduh. Yang dekat loker itu loh. Hah? Yang dekat loker itu tuh langsung mati gitu lampunya. Terus pas lagi buang air tuh kayak ada yang nyiprat-nyipratin air gitu. Dari mana tuh, arah mana? Dari arah atas, dari atasnya. Lah, aku kira kan itu kan pintunya kan kebuka. Aku kira temen aku pada jailin gitu kan. Hah? Kan aku kira temen yang tadi barengan beli kopi itu jailin aku gitu kan. Biasanya kan emang gitu ya, biasanya jail. Taunya bukan, tahu aku teriak-teriak, Inggris tong. Jadi kan kita bahasa Sunda ya. Iya. Inggris sih. Ya udah. Taunya tuh bukan. Dia tuh kayak yang lari-lari nongol gitu. Naon sih, itu tadi riuh katanya. Terus lu tadi saha? Pokoknya yang kayak apa sih? Jadi itu yang tadi nanya itu teman kamu gitu, riweuh. Iya, yang tadi Gian kira jailin Gian, taunya bukan. Jadi ada yang jail tuh. Di dalam tuh ada yang jail. Oh iya. Gitu. Ada yang nyipratin air gitu ya? Iya, nyipratin air terus kayak yang ada yang nangis kan, emang kan kalau misalkan di rumah sakit kan emang udah biasa. Jadi udah apa ya, udah kayak familiar aja gitu sama suara-suara yang kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita lagi sendirian kan emang parno sendiri Itu ada dengar yang nangis juga itu? Iya, kalau yang nangis tuh sering kita semua pasti dengar kalau yang nangis. Kayak yang di ruang mayat atau apa tuh kayak yang kalau misalkan kita kan patroli ambulan nih. Kalau misalkan kita razia masker gitu kan. Oh, razia masker. Kita kan patroli ambulan atau enggak kita tuh malam-malam tuh jemput pasien apa gimana kan kadang-kadang kita ada yang ikut kalau misalkan pasiennya darurat banget ya. Iya. Nah, kadang-kadang tuh di ambulan tuh kayak ada yang nangis apa gimana sih jadinya tuh kayak atau enggak si belangkar yang di ambulan tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu, naik turun gitu Waduh. Jadi kamu sering nganterin jenazah gitu? Sering nganterin jenazah pulang gitu? Enggak kayak gitu. Cuma kalau misalkan ada yang panggil ambulan kan. Katanya tuh pasiennya tuh serius apa gawat darurat gitu. Kita kan auto jemput ya. Nah, kalau misalkan kalau ada yang kritis kayak gitu tuh kadang-kadang kalau minta dijemput dari rumah sakit tuh ngikutin perawat satu. Gitu. Jadi pas kadang-kadang di ambulan, apalagi di ambulan yang tua kan kebetulan sekarang ambulannya baru-baru. Jadi alhamdulillah nggak pernah ada lagi kejadian. Tapi pas yang ambulan yang dulu, ambulan yang lama tuh banyak banget kejadiannya. Kayak gimana tuh ambulannya? Iya, yang kayak kita kan berdua sama supir di depan kan. Kalau supir kan emang udah biasa ya. Kita kan yang nggak biasa. Ya ampun, serem kan. Jadi kalau ambulan yang sekarang kan supir sama yang di belakang tuh nggak ada sekat ya. Iya. Kalau dulu tuh kan ambulan yang dulu kan ada sekatnya tuh. Ada sekatnya kan. Nah, jadi supirnya tuh kayak udah biasa di sekat ini nggak bakalan nyamperin kan hantunya gitu. Kalau sekarang kan pasti takut lah. tapi dulu juga takut juga. Gue sih soalnya kan pas ngerit. Halo? Iya tuh pas lihat dia pelanggar yang turun diri gitu. Iya. Atau enggak itu, tapi alhamdulillah sih nggak pernah kayak yang dijailin gimana, paling cuma gitu aja. Oh, kirain si lampu ambulannya nyala sendiri. Ya, kayak gitu. Enggak. Aduh, di film-film doang itu nggak ada tuh yang kayak gitu. Cuma kalau yang mainin banggar atau yang mainin alat-alat tuh emang ada, emang benar. Oh gitu? Emang beneran ada. Atau enggak tuh yang kalau misalkan di ruang bersalin itu paling apa ya? Kayak mistisnya tuh banyak banget kalau di ruang bersalin. Jadi
eh peralatan aja kadang-kadang kalau nggak ada yang pakai tuh kayak yang ada yang nyuci-nyuci gitu padahal nggak ada orang. Duh, horor juga ya. Di rumah sakit emang banyak kalau di ruang mayat nggak usah diceritain ya. Oh iya. Emang pernah lihat sesuatu di luar kamar mayat? Enggak sih, di kamar mayat justru sekarang tuh jadi apa ya, jadi rame. Rame Soalnya gimana? kan jadi rame, jadi banyak yang jaga. Dulu kan kayak misalnya kayak di film-film gitu kan, jadi nggak ada yang jaga, udah aja kalau udah masukin tuh udah nggak ada yang jaga kan. Tapi sekarang tuh ada. Jadi di ruang ICU aja kan, di ruang yang ICU aja yang nggak dijagain. Oh, jadi kamar mayat sekarang dirondain gitu. Iya. Takut pada bangun kali ya. Ada nggak itu teman atau apa yang pernah ngelihat penampakan terus cerita ke kamu gitu? Halo? Gimana? Enggak, itu ada nggak cerita dari teman kamu gitu yang pernah lihat penampakan gitu? Kalau penampakan banyak. Jadi di sisi dekat IGD tuh paling banyak tuh yang kayak kecelakaan gitu. Kalau di IGD tuh paling banyak yang kayak nangis pengen pulang padahal orangnya tuh gak ada. Oh, jadi cuma suara doang gitu? Halo? Enggak, kali aja ada temen kamu yang pernah curhat ke kamu, pernah lihat, aku pernah lihat lo di sana di sini gitu kan. Misalkan. Ya gitu sama aja. Oh, sama aja. Sama aja, cuma paling parah tuh paling di yang di ruang bersalin itu Oh iya. Soalnya hantunya tuh cewek tapi nggak berbentuk gitu. Gimana sih? Pokoknya nggak berbentuk deh. Aut-aut lah, hancur ya. Jadi kalau misalkan masuk ke area rumah sakit itu kalau misalkan nggak terang banget tuh kita nggak berani sendirian. Walaupun kita kan emang kerja di situ udah biasa juga, tapi tetap aja nggak biasa. Katanya ada ritual itu ya buat para karyawan rumah sakit gitu, ada aturan-aturan tertentu gitu. Nggak ada sih, cuma paling kalau misalkan ngomong tuh yang dijaga yang sopan aja, jangan kayak yang nantangin banget. Soalnya emang suka kejadian kayak gitu, apalagi kan yang apa sih kalau Sundanya tuh sayunian ya. Gampang banget, jadi digangguinnya gampang banget gitu. Kalau ada rumah sakit ya, teman aku kerja di sana gitu, kayak naruh sajen gitu di satu ruangan tertentu kayak gitu. Di situ ada nggak? Nggak ada. Kalau naruh sajen nggak ada, cuma emang kita tiap tahun kadang-kadang kayak yang selamatan bareng gitu. Oh iya, Islami ya berarti. Jadi ada eventnya 1 tahun sekali, tiap bulan Maulid sih. Iya, bagus sih. Ada lagi yang mau diceritain? Nggak deh. Ya udah, makasih atas waktunya. Iya, soalnya kan kalau misalkan kadang-kadang kalau kita kebanyakan ceritanya tuh kayak yang neror gitu Oh iya, jadi mereka pada datang gitu. Iya, pada datang gitu. Jadi malas, apalagi kan lumayan kan, jadi nggak cuma bisa ngerasain, emang kadang-kadang suka lihat di rumah juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh di rumah emang
kayak yang kelihatan gitu. Kamu sering lihat yang kayak gitu? Anak Sering, indigo. kadang-kadang gimana? Kayak anak indigo bukan? Mungkin katanya sih kayak gitu ya, katanya kayak gitu. Soalnya pas pernah nanyain juga, di sana kelihatan nggak sih ada itu bentuknya itu enggak tongisienan katanya. Ya nakutin. Jangan nakut-nakutin, padahal kan emang aku lihatnya kayak gitu. Terus pernah tuh sama ponakan yang kelas 3 SD. Mama kan dulu jualan, buka warung kan ya. Mama kan jualan dulu di warung tuh, tapi di pinggir jalan gitu. Nah, kita kan kayak yang gimana sih, kalau warung kan kadang sepi kadang enggak. Nah, pas saat itu kata mama tuh, dasar dagang pasti ada sepinya ya katanya. Terus katanya kata ponakan teh bilang ini, nenek untuk apa sih, jangan bilang kayak gitu. Jadi setan yang ada di sini tuh katanya bilang ini puas katanya. Lah aku kira tuh cuma aku doang yang lihat, ternyata ponakan juga lihat. Oh wow. Gitu. Mantap. Dari apa sih, dari kelas 3 SMK deh kayaknya. Apanya? Iya, lihat yang kayak gitu-gitu tuh dari kelas 3 SMK. Iya. Terus kalau di rumah ada apa aja? Iya. Kalau di rumah? Di rumah yang biasa aja, di rumah aja. Paling nenek-nenek sama kakek-kakek. Tapi mereka nggak ganggu? Enggak. Yang ganggu tuh paling kalau yang lewat-lewat gitu. Yang selewatan ya, yang singgah. Yang kayak selewat gitu, atau enggak kan rumah tuh pinggir jalan banget. Jadi kalau misalkan ada yang habis kecelakaan tuh ya gitu, jadi diam di situ, paling gangguin yang jalan gitu. Oh iya. Gitu aja. Ngeri ya. Jadi pengen ditutupin lagi, pengen nggak kelihatan lagi, tapi nggak bisa. Udah dicoba gitu, udah pernah nyoba mau nutup gitu mata batin? Udah coba kemana aja? Nggak bisa katanya. Terus dekat-dekat sini aja. Belum nyoba ke yang Ustadz Harimukti yang jauh-jauh. Nggak mau nyoba manggil Ustadz Gustomi gitu, Kang Ujang? Nggak, mahal. Mahal. Kau. Nggak mahal, kayak duitnya. Ya kalau urusan itu. Nggak apa-apa lah, yang penting yang kelihatan tuh nggak ganggu aja. Cuma kalau di Sunda tuh nu penting mah molototnya mata pedak gitu kan ya. Tapi kan emang udah kelihatan tuh mata pedak pisan, jadi yang penting mah nggak ganggu lah. Ya gitu. Betul. Masing-masing aja gitu. Udah ya ceritanya udah. Ya udah tuh. Maaf ya udah ganggu. Makasih. Ya hatur nuhun, Neng. Maafnya ceritanya ngalir gitu, emang kayak gitu sih. Sedang naon, anak sultan mah bebas. Mana sultan hari sok nanaon teteng. Ya udah tuh, selamat melanjutkan aktivitas aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Iya. Silakan Neng, kenalin dulu namanya siapa?
Gianira. Gianira. Katanya pernah ngalamin kejadian horor. Sering sih sebenarnya. Coba ceritain dulu yang paling serem dulu. Yang paling apa? Yang paling serem. Enggak ada yang serem. Yang paling serem ditinggalin mantan saat sayang-sayangnya, anjir. Aduh, malah curhat. Jadi tuh pas kemarin ya, belum lama. Abis pulang kerja tuh kan biasanya di loker tuh kan kayak yang di loker kerja tuh kan biasanya kayak yang rame gitu. Soalnya kan pas operan pasti ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi lagi itu tuh sama sekali nggak ada orang. Padahal lagi waktunya operan banget kan. Taunya tuh ada yang kecelakaan apa gimana gitu. Di luar tuh jadi rame. Itu kan masuk ke loker kan sendirian. Iya. Abis masuk ke loker sendirian tuh kayak ada yang apa sih di situ kan kamar mandi kan dekat banget. Nah pas udah pernah lihat kan tuh, udah pernah lihat di situ sebelumnya. Cuma nggak apa sih, nggak tahu bentukannya kayak apa. Tapi pas lagi itu tuh kelihatan banget bentukannya. Mau teriak nggak bisa, nggak teriak takut juga, sampai apa ya, sampai kayak bengong gitu sendiri. Jadi pas keluarnya tuh kayak dia yang kayak hati gua nih gitu. Oh, jadi itu lokernya di tempat kerja. Di rumah sakit di salah satu rumah sakit daerah Cianjur. Oh, jadi ini kerjanya di rumah sakit. Yang kedua tuh pas iya. Oh iya. Terusin. Terus tuh pas yang kejadian kedua tuh habis beli makan kan, terus bawa kopi juga. Jam berapa tuh? Tahu? Beli makannya jam berapa? Jam setengah satu malam. Buset. Terus? lagi shift terakhir kan, besoknya itu kan libur. Jadi kalau misalkan masuk malam itu berarti besokannya kan libur. Nah, ceritanya tuh nggak mau pada gadang kan, nggak mau pada istirahat gitu. Jadi salah satu tuh kita pada beli kopi kan. Ya. Nah, kebetulan tuh ya udah katanya tunggu di ruang karyawan aja dulu katanya. Semuanya kopinya masuk sana aja dulu. Jadi kebetulan kan jaga IGD. Jadi kalau misalkan kita masukin ke IGD tuh nggak enak sama yang lain, nggak enak sama pasien kan. Masa pasien lagi pada tidur kita ngopi bareng-bareng gitu kan. Jadi ya udah kita masuk ke ruang karyawan dulu, udah tuh kopinya. Iya. Itu kamu berapa orang tuh piketnya? Dia 7 orang. Oh, 7 orang, iya. 7 orang. Nah, pas yang 5 orang kan jaga dulu. Kita yang 2 orang beli makan kan. Nah, pas kita beli makan tuh, yang satunya tuh masuk yang satunya masuk ruang karyawan. Nah, aku tuh ke kamar mandi dulu. Kopi kan otomatis yang kopi aku kan auto dibawa ke WC. Kamar mandi ya kan. Nah, pas di kamar mandi tuh langsung kayak mati lampu gitu. Tapi kok perasaan nggak mungkin ya mati lampu kan, soalnya kan pakai genset nih. Tapi kayak lampu tuh benar-benar mati ya. Jadi benar-benar mati gitu lampunya. Lampu toiletnya? Pas lampu toiletnya tuh kayak mati gitu. Waduh. Yang dekat loker itu loh. Yang dekat loker itu tuh langsung mati gitu lampunya. Terus pas lagi buang air tuh kayak ada yang nyiprat-nyipratin air gitu. Dari mana tuh, arah mana? Dari arah atasnya. Aku kira kan itu kan pintunya kan kebuka. Aku kira tuh aku balik dari gitu kan. Kan aku
yang tadi barengan beli kopi itu jahilin aku gitu kan. Biasanya kan emang gitu ya, biasanya jahil. Taunya bukan, tahu aku teriak-teriak, enggak tong. Jadi kan kita bahasa Sunda ya. Iya. Enggak sih. Ya udah. Taunya tuh bukan. Dia tuh kayak yang lari-lari nongol gitu. Naon sih, itu tadi riuh katanya. Terus lu tadi saha? Pokoknya yang kayak apa sih? Jadi itu yang tadi nanya itu teman kamu gitu, riuh. Iya, yang tadi Gian kira jahilin Gian, taunya bukan. Jadi ada yang jahil tuh. Di dalam ada yang jahil. Oh iya. Gitu. Ada yang nyipratin air gitu ya. Iya, nyipratin air terus kayak yang ada yang nangis kan, emang kan kalau misalkan di rumah sakit kan emang udah biasa. Jadi udah apa ya, udah kayak familiar aja gitu sama suara-suara yang kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita lagi sendirian, kan emang parno sendiri Itu ada dengan yang nangis juga itu? Iya, kalau yang nangis tuh sering kita semua pasti dengar kalau yang nangis. Kayak yang di ruang mayat atau apa tuh kayak yang kalau misalkan kita kan patroli ambulan nih. Kalau misalkan kita razia masker gitu kan. Razia masker. Kita kan patroli ambulan atau enggak kita tuh malam-malam tuh jemput pasien apa gimana kan, kadang-kadang kita ada yang ikut kalau misalkan pasiennya darurat banget ya. Iya. Nah, kadang-kadang tuh di ambulan tuh kayak ada yang nangis apa gimana sih jadinya tuh kayak atau enggak si belangkar yang di ambulan tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu, naik turun gitu Waduh. Oh, jadi kamu sering-sering nganterin jenazah gitu? Sering nganterin jenazah pulang gitu? Enggak kayak gitu. Cuma kalau misalkan ada yang panggil ambulan kan. Katanya tuh pasiennya tuh serius apa gawat darurat gitu. Kita kan auto jemput ya. Nah, kalau misalkan kalau ada yang kritis kayak gitu tuh kadang-kadang kalau minta dijemput dari rumah sakit, tuh ngikutin perawat satu. Gitu. Jadi pas kadang-kadang di ambulan, apalagi di ambulan yang tua kan kebetulan sekarang ambulannya baru-baru. Jadi alhamdulillah nggak pernah ada lagi kejadian. Tapi pas yang ambulan yang dulu, ambulan yang lama tuh banyak banget kejadiannya. Kayak gimana tuh ambulannya? Iya, yang kayak kita kan berdua sama supir di depan kan. Kalau supir kan emang udah biasa ya. Kita kan yang nggak biasa. Ya ampun, serem kan. Jadi kalau ambulannya sekarang kan supir sama yang di belakang tuh nggak ada sekat ya. Iya. Kalau dulu tuh kan ambulan yang dulu kan ada sekatnya tuh. Ada sekatnya kan. Nah, jadi supirnya tuh kayak udah biasa di sekat ini nggak bakalan nyamperin kan hantunya gitu. Kalau sekarang kan pasti takut lah. tapi dulu juga takut juga. Gue sih soalnya kan pas merit. Halo? Iya tuh pas lihat dia pelanggar yang turun diri gitu. Iya. Atau enggak itu, tapi alhamdulillah sih nggak pernah kayak yang dijailin gimana gitu, paling cuma gitu aja. Oh, kirain si lampu ambulannya nyala sendiri. Ya, kayak gitu. Enggak. Aduh, di film-film doang itu nggak ada tuh yang kayak gitu. Cuma kalau yang mainin banggar atau yang mainin alat-alat tuh emang ada, emang benar. Oh gitu? Emang beneran ada. Atau enggak tuh yang kalau misalkan di ruang bersalin itu paling apa ya? Kayak mistisnya tuh banyak banget kalau di ruang bersalin. Jadi peralatan aja kadang-kadang kalau nggak ada yang pakai tuh kayak yang ada yang nyuci gitu, padahal nggak ada orang. Duh, horor juga ya. Di rumah sakit emang banyak kalau di ruang mayat nggak usah diceritain ya. Oh iya. Emang pernah lihat sesuatu di luar kamar mayat? Enggak
sih di kamar mayat justru sekarang tuh jadi apa ya, jadi rame. Rame Soalnya gimana? kan jadi rame, jadi banyak yang jaga. Dulu kan kayak misalnya kayak yang di film-film gitu kan, jadi nggak ada yang jaga, udah aja kalau udah masukin tuh udah nggak ada yang jaga kan. Tapi sekarang tuh ada. Jadi di ruang ais aja kan, di ruang yang aisnya aja yang nggak dijagain. Oh, jadi kamar mayat sekarang dirondain gitu. Iya. Takut pada bangun kali ya. Ada nggak itu temen atau apa yang pernah ngeliat penampakan terus cerita ke kamu gitu? Halo? Gimana? Enggak, itu ada nggak cerita dari teman kamu gitu yang pernah lihat penampakan gitu? Kalau penampakan banyak. Jadi di sisi dekat IGD tuh paling banyak tuh yang kayak kecelakaan gitu. Kalau di IGD tuh paling banyak yang kayak nangis pengen pulang, padahal orangnya tuh gak ada. Oh, jadi cuma suara doang gitu? Halo? Ya. Enggak, kali aja ada temen kamu yang pernah curhat ke kamu, pernah lihat, aku pernah lihat lo di sana di sini gitu kan. Misalkan. Ya gitu, sama aja. Oh, sama aja. Sama aja, cuma paling parah tuh paling yang di ruang bersalin itu. Oh iya. Soalnya hantunya tuh cewek tapi nggak berbentuk gitu. Gimana sih? Pokoknya nggak berbentuk deh. Out-out lah, hancur ya. Jadi kalau misalkan masuk ke area rumah sakit itu kalau misalkan nggak terang banget tuh kita nggak berani sendirian. Walaupun kita kan emang kerja di situ udah biasa juga, tapi tetap aja nggak biasa. Katanya ada ritual itu ya buat para karyawan rumah sakit gitu, ada aturan-aturan tertentu gitu. Nggak ada sih, cuma paling kalau misalkan ngomong tuh yang dijaga yang sopan aja, jangan kayak yang nantangin banget. Soalnya emang suka kejadian kayak gitu, apalagi kan yang apa sih kalau Sundanya tuh sayunian ya. Gampang banget, jadi digangguinnya gampang banget gitu. Kalau ada rumah sakit ya, teman aku kerja di sana gitu, kayak naruh sajen gitu di satu ruangan tertentu kayak gitu. Di situ ada nggak? Nggak ada. Kalau naruh sajen nggak ada, cuma emang kita tiap tahun kadang-kadang kayak yang selamatan bareng gitu. Oh iya, Islam ya berarti. Jadi adalah hitungnya 1 tahun sekali, tiap bulan Maulid sih. Iya, bagus sih. Ada lagi yang mau diceritain? Nggak deh. Ya udah, makasih atas waktunya. Iya, soalnya kan kalau misalkan kadang-kadang kalau kita kebanyakan ceritanya tuh kayak yang neror gitu. Oh iya, jadi mereka pada datang gitu. Iya, ada datang gitu. Jadi malas, apalagi kan lumayan kan, jadi nggak cuma bisa ngerasain, emang kadang-kadang suka lihat di rumah juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh di rumah emang kayak yang kelihatan gitu. Kamu sering ngeliat yang kayak gitu? Anak indigo. Kadang-kadang gimana? Kayak anak indigo bukan? Mungkin katanya sih kayak gitu ya, katanya kayak gitu. Soalnya pas
karena kan pernah nanyain juga. Di sana kelihatan nggak sih ada itu bentuknya itu enggak tongisinan katanya. Jangan nakut-nakutin. Padahal kan emang aku lihatnya kayak gitu. Terus pernah tuh sama ponakan yang kelas 3 SD. Mama kan dulu jualan buka warung kan ya. Mama kan jualan dulu buka warung tuh, tapi di pinggir jalan gitu. Nah, kita kan kayak yang gimana sih, kalau warung kan kadang sepi kadang enggak. Nah pas saat itu kata mama tuh, dasar dagang pasti ada sepinya ya katanya. Terus katanya kata ponakan teh bilang ini, nenek untuk apa sih jangan bilang kayak gitu. Jadi setan yang ada di sini tuh katanya bilang ini puas katanya. Lah aku kira tuh cuma aku doang yang lihat, ternyata ponakan juga lihat. Oh wow. Gitu. Mantap. Dari apa sih, dari kelas 3 SMK deh kayaknya. Apanya? Iya, lihat yang kayak gitu-gitu tuh dari kelas 3 SMK. Iya. Terus kalau di rumah ada apa aja? Iya. Kalau di rumah yang biasa aja di rumah aja, paling nenek-nenek sama kakek-kakek. Tapi mereka nggak ganggu? Enggak. Yang ganggu tuh paling kalau yang lewat-lewat gitu. Yang selewatan ya, yang singgah. Yang kayak selewat gitu, atau kan rumah tuh pinggir jalan banget. Jadi kalau misalkan ada yang habis kecelakaan tuh ya gitu, jadi diam di situ, paling gangguin yang jalan gitu. Oh iya. Gitu aja. Ngeri jadi pengen ditutupin lagi, pengen nggak kelihatan lagi, tapi nggak bisa. Udah dicoba gitu, udah pernah nyoba mau nutup gitu mata batin? Udah coba kemana aja? Nggak bisa katanya. Terus dekat-dekat sini aja. Belum nyoba ke yang Ustadz Harimukti yang jauh-jauh. Nggak mau nyoba manggil Ustadz Gustomi gitu, Kang Ujang? Enggak, mahal. Mahal. Kau. Enggak mahal, sayang duitnya. Ya kalau urusan itu. Nggak apa-apa lah, yang penting yang kelihatan tuh nggak ganggu aja. Cuma kalau di Sunda tuh nu penting mah molototnya mata pedak gitu kan ya. Tapi kan emang udah kelihatan tuh mata pedak pisan, jadi yang penting mah nggak ganggu lah. Ya gitu. Betul. Masing-masing aja gitu. Udah ya ceritanya udah. Ya udah tuh. Maaf ya udah ganggu. Makasih. Ya turun nuhun, Neng. Maafnya ceritanya ngalir gitu, emang kayak gitu sih. Sudah naon, anak sultan mah bebas. Mana sultan hari sok nanaon teteng. Ya udah tuh, selamat melanjutkan aktivitas aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.